Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas 2 sistem multimedia, di mana pada tugas kali ini kami memilih judul ya, dengan judul Framework for Industrial Augmented and Virtual Reality Application. Nah, adapun tugas ini disusun oleh eh, Guritno Putro Asmoro, kemudian Dani Hamdani, kemudian Ilham Rizky Fadilah, kemudian saya sendiri Anggi Rahmat Ginanjar, berikutnya M Adil, kemudian Dimas Sugiyarta, dan Dudung Durahman. Baik, berikutnya, oke, kita akan mulai pembahasan tentang framework ya, untuk industri augmented. Nah, teknologi augmented reality ini adalah penggabungan dunia nyata dengan dunia maya, di mana aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi ini biasanya beroperasi pada perangkat seluler yang mengandung setidaknya satu komponen kamera. Nah, kamera ini sangat dibutuhkan karena merupakan sebuah jendela dari pengguna ke dunia maya, yaitu tempat objek 3D itu virtual berada. Nah, augmented reality ini menawarkan pencelupan ya sebagian karena pengguna masih memiliki akses ke dunia nyata. Nah, untuk perangkat seluler seperti iOS dan Android, ada beberapa syarat untuk mengoperasikan aplikasi ini. Dan untuk versi aplikasi yang tersedia pada aplikasi ini yaitu ARKit dan AR Core. Oke, berikutnya. Nah, aplikasi augmented reality ini banyak mempunyai fungsi. Antara lain yang pertama adalah teknologi navigasi ya, seperti contohnya pada kacamata AR. Kemudian berikutnya pada alat bantu informasi saat proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian berikutnya adalah aplikasi bantu dalam pekerjaan, contohnya adalah SOP digital. Dan kemudian berikutnya sebagai sarana hiburan dalam bentuk permainan atau games. Nah, berikutnya contoh augmented reality yang berbentuk aplikasi. Ini yang pertama adalah Google Lens, kemudian fitur ya pada filter di aplikasi TikTok, kemudian Viva plus Stadium. Kemudian yang berikutnya adalah Google Sky Map. Kemudian berikutnya, next. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat augmented reality secara sederhana. Yang pertama adalah kita melakukan sign up atau pendaftaran ya. Kemudian berikutnya kita login di situs https://studio.assemblerworld.com. Kemudian di sini kita nanti sudah disediakan ya menu untuk membuat project baru, yaitu dengan mengklik tanda tombol atau plus yang tersedia. Kemudian berikutnya adalah memilih objek dua dimensi ya, atau 2D atau 3D, yang tentunya ini disesuaikan dengan keinginan atau proyek yang nanti kita akan buat. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah kita menentukan ya atau membuat judul dan membuat anotasi. Kemudian yang keempat, memasukkan aset ya yang terkait dengan proyek yang kita buat pada marker atau area yang tersedia ya. Nah, kemudian kita juga nanti di situ bisa memasukkan teks ya, yang tentunya ini akan membuat tampilan lebih interaktif lagi. Kemudian yang kelima, menambahkan gerak ya melalui menu yang tersedia, yaitu adalah add interactivity ya. Adapun opsi gerakannya mulai dari scale untuk memperbesar atau memperkecil, kemudian jump up untuk berpindah, scan ya, rotate dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan interactivity sesuai dengan konsep AR yang ingin kita buat. Kemudian berikutnya
Berikutnya adalah virtual reality application. Nah, virtual reality application itu adalah aplikasi yang memanfaatkan realitas virtual atau VR. Nah, sebuah pengalaman sensorik imersif yang mensimulasikan lingkungan virtual secara digital. Nah, aplikasi ini sudah dikembangkan dalam berbagai domain, seperti untuk pendidikan, kemudian desain arsitektur, ya, seperti perkantoran, kemudian juga dalam bidang pemasaran, kemudian digital, teknik, robotika, hiburan, komunitas virtual, seni rupa, kesehatan, ilmu sosial, dan psikologi. Nah, virtual reality ini berbeda dengan augmented reality, sebagaimana yang telah dibahas pada sebelumnya, di mana AR adalah teknologi yang mampu menyisipkan objek ya atau informasi ke dalam dunia maya dan bisa terlihat dari dunia nyata seperti VR. Nah, adapun VR merupakan teknologi yang mampu menghadirkan suasana ya tiga dimensi dan membuat seolah-olah kita berada di dalamnya. Kemudian next. Nah, adapun pemanfaatan ya atau fungsi dari virtual reality application atau AR application itu adalah yang pertama adalah membuat simulasi ya, misalnya pengobatan, kemudian bedah dalam bidang medis, kemudian simulasi membuat desain ya dalam bidang fashion atau teknik, kemudian sebagai media pembelajaran yang ini nanti tentunya akan memudahkan guru ataupun siswa ya dalam memahami suatu materi sehingga lebih mudah ya memvisualisasikan gambar atau objek yang dimaksud. Kemudian membuat atau simulasi ya latihan militer. Kemudian di sini terdapat ada beberapa contoh ya augmented reality yang berbentuk aplikasi. Yang pertama adalah VR Walk, kemudian Oculus, dan yang terakhir adalah Google Cardboard. Kemudian berikutnya, nah contoh cara sederhana membuat game VR di Cardboard atau Google Cardboard ya atau melalui Gear VR. Yang pertama adalah membuka aplikasi Unity dan kemudian membuat project 3D baru. Kemudian yang kedua memasukkan objek 3D sederhana dengan cara klik kanan pada hierarki, kemudian pilih 3D object dan kemudian pilih cube. Kemudian yang ketiga, tambahkan pointer dengan cara klik kanan pada main kamera, kemudian 3D object, kemudian pilih shape. Kemudian yang keempat, setelah itu masukkan SDK Cardboard ke project, kemudian sebelumnya kita mengunduh terlebih dahulu ya plugin yaitu Google VR for Unity. Kemudian yang kelima, masukkan package yang telah diunduh dengan cara klik menu aset, kemudian import package, kemudian pilih custom package, dan cari file package yang telah diunduh tadi, lalu klik import untuk mengubah tampilan kamera menjadi model VR. Nah, nanti berikutnya cukup drag ya, free file GVR editor tersebut ke hierarki. Kemudian yang terakhir, selanjutnya drag objek main kamera ke dalam game objek GVR editor emulator, maka secara otomatis tampilan games itu sudah menjadi model virtual reality atau VR. Berikutnya, nah berikutnya di sini teman saya, ini akan dilanjutkan oleh teman saya, di mana teman saya akan mensimulasikan ya beberapa contoh project AR maupun VR. Untuk waktunya saya persilahkan pada Kang Dani. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Anggi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa teknologi aplikasi yang digunakan untuk teknologi augmented reality dan virtual reality. Kebetulan saya sendiri di dunia konstruksi akan menyampaikan beberapa aplikasi, beberapa contoh ya penerapan. Di sini mungkin banyak sekali penerapan augmented reality dan virtual reality ini dilakukan sebelum si konstruksi itu dikerjakan. Bagaimana si kontraktor melakukan pemodelan
terhadap objek gedung yang akan dikerjakan oleh kontraktor, kemudian dilakukan pemodelan untuk divisualisasikan dan dipresentasikan kepada owner sehingga memperjelas apa yang akan kita bangun oleh kontraktor dan memperjelas ketika melakukan suatu approval design atau approval material menggunakan teknologi augmented dan virtual reality ini. Salah satu penerapannya mungkin di sini seperti ini. Ini salah satu proyek di rumah sakit harapan kita. Bagaimana sebelum konstruksi bangunan tersebut sudah divisualisasikan dengan salah satu software. Di sini menggunakan software Puzor sehingga bentuk ruangan mungkin apa namanya nanti pun seperti apa namanya disiplin-disiplin lain yang berkaitan dengan di konstruksi tersebut, arsitektur, struktur dan mechanical electrical akan terlihat jelas. Oh, di situ tata udara, di sini tata letak ada struktur bangunan, dan di sini ada bagian yang mungkin nantinya akan bertabrakan, sehingga si augmented reality dan virtual reality ini apa namanya bisa digunakan sebagai alat untuk koordinasi atau dari bangunan yang belum dikerjakan sehingga bisa memitigasi terjadinya resiko-resiko tabrakan, kesalahan-kesalahan pada perencanaan sehingga lebih apa namanya mengurangi resiko kesalahan dan mengurangi rework yang bisa terjadi di kemudian hari. Begitu. Selanjutnya mungkin ini contoh tadi yang saya sampaikan, yang telah disampaikan oleh Kang Anggi terkait virtual reality dan augmented reality. Di sini ada perbedaan penggunaan, di mana kalau untuk menggunakan augmented reality itu lebih kepada apa namanya si device iPad atau gadget handphone ya, biasanya itu digunakan sehingga objeknya akan terlihat di device tersebut gitu. Beda lagi dengan virtual reality, nanti biasanya menggunakan device Google apa namanya Google Lens. Kalau dari produk Microsoft tuh Google Lens namanya, ada juga dari produknya HTC device yang nanti bisa kita gunakan sebagai alat untuk melihatkan si virtual konstruksi tersebut sebelum apa namanya si bangunan itu dikerjakan. Ini salah satu penerapan di mana apa namanya di dalam dunia konstruksi itu bisa memitigasi elemen-elemen yang mungkinnya yang nanti di kemudian hari akan dikerjakan dan bisa dilakukan interaktif misalkan untuk mengukur sudut ruangan, bidang ruangan, kemudian di sini pun bisa dilihat mungkin apa namanya ada early warning system yang saat ini pun kami lakukan di dunia konstruksi untuk melakukan untuk memitigasi apa namanya area-area yang berbahaya seperti itu untuk di dunia keselamatan kerja di dunia konstruksi. Nah, ini salah satu penerapan di salah satu konstruksi kami, bagaimana si augmented virtual reality ini dilakukan untuk memvisualisasikan suatu objek bangunan yang akan dikerjakan, sehingga nantinya seperti ini ya si objeknya, desainnya, bahkan si proses implementasi ini dilakukan ya tadinya untuk melakukan approval desain, approval material, kalau misalkan lebih jelas dibandingkan dengan proses yang konvensional dengan cara apa namanya mereview gambar dua dimensi gitu. Tapi dengan teknologi ini kita bisa membantu memperjelas apa yang akan dikerjakan di kemudian hari seperti itu. Nah, ini beberapa penerapan tadi di sini pun kalau untuk di dunia konstruksi ya dengan tadi menggunakan HoloLens bisa memitigasi area-area berbahaya gitu sebelum si konstruksi itu dikerjakan. Begitupun untuk aplikasi saat ini sangat banyak. Salah satunya yang saya bisa sampaikan di sini mungkin ini salah satu penerapan virtual reality yang berbentuk panorama, sehingga di sini pun bisa sebelum si bangunan
project itu dikerjakan, kita bisa melihat, oh nanti bangunannya seperti ini, desainnya seperti ini, material spesifikasinya seperti ini. Bisa si owner bisa lebih mengerti apa yang akan dibangun oleh kontraktor atau bangunan yang dirancang oleh seorang konsultan perencana seperti itu. Nah, untuk software frameworknya sendiri banyak, saat ini yang kami gunakan itu adalah dari aplikasi app Oh, Conpano.com gitu. Gitu. Oke. Mungkin itu beberapa penerapan ya untuk virtual reality dan augmented reality. Apa namanya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penerapan AR dan VR itu. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Kang Anggi. Silahkan. baik, terima kasih Kang Dani atas pemaparannya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.